Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa pagi hari ini dalam satu kesempatan yang spesial, bahwa hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Menjadi sesuatu yang berbeda juga karena kita hari ini berjumpa melalui ibadah online. Tapi yang pasti dan yang luar biasa adalah Tuhan kita bukan hanya mati untuk kita, bahkan Tuhan juga bukan hanya hidup bangkit dari kematian, melainkan melalui momen ini Dia naik ke surga dan menyediakan tempat yang terbaik untuk setiap kita yang percaya. Amin. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa engkau dan saya akan menikmati tempat yang terbaik. Hari ini engkau dan saya datang kepada Tuhan. Hari ini kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami. Ya, Engkau yang membuat kami tetap bersuka cita di tengah perjalanan kehidupan kami. Kami mau tetap percaya bahwa apa yang kami lewati dan alami, Engkau yang membentuk dan menjadikan kami makin dewasa, ya. makin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Amin. Hari ini melalui ibadah kenaikan Tuhan, Engkau Allah menyatakan hikmat-Mu, menyatakan perkenanan-Mu, menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya, Yesus. Dan hari ini kami mau menyatakan Tuhan, kami hidup karena anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau sumber kehidupan kami. Bahkan kalau hari ini kami datang menyembah-Mu, kami hari ini datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau satu-satunya pusat penyembahan hidup kami. Ya. Dan Engkau yang layak ditinggikan Amin. untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Aku hidup karena anugerah-Mu. Aku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami ada untuk menyenangkan-Mu. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Aku hidup untuk menyembah-Mu. Aku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Katakan, Kau yang layak, layak. Kau yang layak. Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus, Kau yang layak. Kau layak disembah, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan ditinggikan, Amin. disembah untuk selama-lamanya. Sebab yang kami percaya, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Amin. Engkau adalah bagian dari hidup kami. Yes. Oleh sebab itu kami akan terus berharap kepadamu saja Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini kembali. Kami hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Aku hidup karena anugerah-Mu.
Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami ada untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Mari Bapak Ibu, engkau dan saya bangkit berdiri. Haleluya. Kau yang layak. Yeah, Kau yang layak. Engkau yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Engkau Yesus. Kau yang layak, Engkau layak disembah, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kau yang kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Kau yang layak, sebab Engkau saja layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus layak.
mempercayai Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami yang mempercayai Engkau Allah yang memperhatikan tiap-tiap kehidupan kami. Kami yang sungguh mempercayai Engkau mendengar seruan doa kami Tuhan. Dan hari ini kami yang percaya Engkau pasti melawat dan memulihkan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami percaya pemulihan, kelimpahan, kekuatan yang sejati ada saat Tuhan mencurahkan rohnya di tengah-tengah kami. Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus di tengah-tengah kami. Dan hari ini biar Tuhan kami nikmati waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan. Engkau saja Tuhan yang layak. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, Engkau saja yang layak. Engkau terima penyembahan kami, Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Mari agungkan namanya. Mari tinggikan namanya. Segala hormat, kemuliaan, nyanyian syukur bagi-Mu. Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang memperdulikan kehidupan kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan serukan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, yeah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Oh, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau Allah yang kami peringati telah naik ke surga. Hari ini Engkau yang menjanjikan buat setiap kami penghibur,
Roh Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Roh Tuhan sendiri yang mengajari kami. Roh Tuhan sendiri yang membangkitkan kehidupan setiap kami. Amin. Memberi pengharapan di tengah Yes. kesusahan, kesulitan. Membangkitkan pengharapan di tengah pergumulan kami. Hari ini kami berkata, dalam kelemahan kami temukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini setiap kami yang di dalam keletihan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber kesegaran. Amin. Engkau sumber pembaharuan dalam Amin. kehidupan Amin. kami. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau beria-ria, kami Yes. mau bersorak, kami mau menyatakan, tinggi namamu dipuji, terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Hari ini kekuatan yang baru ada di tengah-tengah kami. Ya. Puji namamu Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Silakan duduk saudara. Dan saudara siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi dia. Sebab Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Amin. Namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab kebesaran, kemuliaan bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Dia kuat, kuat dan penuh keauliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu kekal selamanya. Katakan sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Dia yang naik ke surga dan Dia mengkaruniakan Roh Kudus untuk menyatakan kehadirannya di tiap-tiap umat kesayangannya. Amin. Hari ini karunia Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah rumah jemaat Tuhan yang siap untuk memberikan sorak-sorai, kemuliaan, pujian yang terbaik hanya bagi Dia. Amin. Karena itu saya jemput semua kita bangkit berdiri. Katakan, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk
dunia. Haleluya. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau yang berjaya, Engkau Tuhan berjaya. Amin. Namanya sekali lagi, Dia yang berjaya untuk selamanya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Dia. Katakan Yesus Tuhan berjaya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tetap berdiri saudara. Sebab karena kenaikannya di atas ke atas sorga, Dia mengkaruniakan kuasa buat engkau dan saya. Amin. Untuk menerima kemenangan. Yang percaya Tuhan sumber kemenangan kita, mari bersorak-sorai. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Yesus. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, kan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan kembali, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Angkat tanganmu, katakan, bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku. Yeay. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi. Amin. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpuji nama Tuhan, Dia Raja segala raja. Amin. Saudara, merasakan duka cita, merasakan pahit, bahkan merasakan gagal, gak bisa kita hindari. Semua kita bisa merasakannya. Tapi memilih untuk hidup dalam kepahitan, dalam kegagalan, itu keputusan kita semua. Amin. Karena itu, biar hari ini firman yang menguatkan kita. Dia telah ubah ratapan kita jadi tari-tarian. Tiap duka cita ganti sukacita, dan tiap kegagalan jadi kemenangan yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu, mari angkat tanganmu. Kita mau nyatakan Dia Tuhan yang sungguh terbesar. Dan kami mau nyatakan, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeay. Amin. Kemuliaan, hormat, kuasa bagi Yesus. Haleluya. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar buat kehidupan kami. Lebih tinggi dari apapun juga. Kesetiaan-Mu melampaui segala sesuatunya. Sejauh langit dari bumi, demikian kasih-Mu buat hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat pujian ini kembali. Dialah kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang terus membuat jalan di tengah-tengah kami.
Sekalipun melewati padang gurun, sekalipun melewati lembah, Engkau Allah yang menjadi jalan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab yang kami mau serukan untuk selama-lamanya, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah gunung batu perlindungan kami. Sebab Engkau kuat dan kehidupan kami. Angkat pujian ini kembali, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku takkan goyah, akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bangkit berdiri, katakan, sejauh langit, langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat kedua belah tanganmu, serukan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. sebab begitu besar kasih-Mu buat kehidupan kami. Penuhi hati kami yang Gak ada yang memisahkan kami dari cinta-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, kami mau meninggikan Engkau, sebab besarnya kasih setiamu.
Tidak ada yang bisa memisahkan cintanya Tuhan dengan hidup kami. Sebab begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau nyatakan lewat suara kami, lewat hati kami, lewat pujian kami dan kerinduan kami. Katakan, sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri kemuliaan bagi Dia, sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Haleluya. Silakan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang bekerja pada pagi hari ini. Ketika kami mengingat kenaikan-Mu ke surga untuk menyampaikan sebuah pesan yang penting bagi gereja-Mu, bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan biar hari ini tiap-tiap kami Tuhan akan memiliki hati yang siap sedia bagi pekerjaan-Mu dinyatakan di muka bumi. Roh Kudus, sebab Engkau yang memberi kami kesanggupan, Engkau yang hadir pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, dan ketika kami menangkap firman-Mu, keajaiban terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua kita yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita memperingati satu momen yang penting di dalam kekristenan kita. Ketika Yesus Kristus Tuhan di dalam masa kehadirannya, pelayanannya di muka bumi, dan Dia tiba pada babak akhir sebelum Dia akhirnya benar-benar tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan momen kenaikannya itu adalah sebuah momen yang penting, sebuah momen yang berharga, karena di dalamnya ada pesan-pesan yang berguna sekali untuk kita sebagai gereja Tuhan. Tidak hidup terpaku dengan berbagai hal yang seolah-olah menjadi sebuah rutinitas perangkap kehidupan kita. Dan kita hari lepas hari hanya menyoroti masalah kita, hanya menyoroti kebutuhan kita, cita-cita kita. Sementara di sisi yang lain kita lupa menyoroti agenda Tuhan, kehendak Tuhan buat engkau dan saya umatnya. Nah, mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama dari ayat yang ke-6. Dari judul perikop Yesus terangkat ke sorga.
Saya akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, menarik sekali dalam cerita yang sebetulnya cukup pendek, ada sebuah koreksi dari malaikat-malaikat yang mendampingi peristiwa kenaikan Yesus pada waktu itu. Dan dua orang malaikat Tuhan yang berpakaian putih yang dicatat di cerita ini menyapa orang-orang yang ada pada waktu itu. Ingat saudara, bukan hanya 12 orang murid yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Nah, menarik di sini malaikat Tuhan menegur mereka dalam sebuah konteks. Mereka sepertinya seperti sedang menatap ke langit yang kosong, sementara Yesus hilang dari pandangan mereka. Mereka menatap atau menyoroti langit yang tiba-tiba menutupi pandangan mereka dari Tuhannya yang setelah 40 hari kira-kira menampakkan diri setelah kebangkitannya. Makanya lihat ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11-nya, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Jadi konotasinya mereka bukan lagi melihat Yesus. Yesus sudah tertutup awan. Mereka sedang menyoroti langit yang kosong. Seolah-olah harapan mereka turut sirna dengan Yesus yang tertutupi awan-awan. Dan malaikat-malaikat ini berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Langit yang bagaimana? Langit yang kosong itu. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Saudara, terkadang di dalam kehidupan ini ada cita-cita keinginan yang begitu rupa merasuk kehidupan kita. Dan secara daging itu menjadi sebuah obsesi yang membuat kita mengerahkan daya dan upaya kita ke sana untuk mencapainya. Dan tidak dipungkiri kadang-kadang dengan balutan rohani, kadang-kadang pelayanan bisa menjadi obsesi manusiawi. Bahkan hal-hal yang nampaknya seperti sebuah pekerjaan Tuhan, itu sebetulnya isinya adalah dorongan dari keinginan manusiawi. Kenapa saya berkata begini? Coba lihat pada ayat yang ke-6.
Yesus yang sebentar lagi naik ke surga masih ada titipan tugas. Coba lihat ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka punya agenda sendiri. Mereka punya sorotan sendiri. Dan seolah-olah itulah yang membuat ketika mereka menatap ke langit yang Yesus sirna dari pandangan mereka tertutup awan, harapan mereka seperti buyar. Harapan mereka seperti sirna tiba-tiba dan mereka masih termangu-mangu. Wajahnya ke langit, matanya menatap kekosongan itu. Ada berapa banyak kita kehilangan waktu dan kesempatan. Sebetulnya saudara, karena kita seperti sebuah kejadian pada cerita ini, kita telah kehilangan sesuatu yang berharga, yang sebetulnya adalah keinginan kita yang dibalut oleh keinginan-keinginan rohani. Mereka berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan lahiriah loh. Dan Yesus seperti dititipi tugas, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan lahiriah Israel. Dan sudah terangkat mereka menatap ke langit yang kosong itu melongo. Menatap langit yang kosong itu seperti hilang harapan. Kadangkala dalam hidup ini, Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa ini untuk menyadarkan kita. Apa yang kita kejar selama ini? Apakah cita-cita manusiawi yang dibungkus oleh kehendak Tuhan, atau kehendak Tuhan yang sudah menguasai, mendorong kita? Saya lihat di sini masalahnya murid-murid belum juga melepas, atau orang-orang Galilea ini belum juga melepas agenda mereka, sorotan hidup mereka yang begitu kuat mereka bawa dan hadapkan kepada Tuhan. Sekali lagi, mereka belum juga melepas agenda mereka, belum juga menanggalkan. Bahkan ketika Yesus akan naik ke surga, mereka titipi sesuatu untuk memulihkan kerajaan Israel. Disinilah kegagalan banyak anak-anak Tuhan memahami agendanya Tuhan. Kenapa? Karena ada sorotan hidup kita yang sebetulnya saudara tidak lagi fokus kepada agendanya Tuhan, akurat kepada rencananya Tuhan, tapi sudah bergeser kepada sorotan hidup kita sendiri, agenda hidup kita sendiri, keinginan hidup kita sendiri. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul sorotan hidup. Apa yang kita soroti tentu akan menjadi sebuah fokus pengejaran, akan menjadi sebuah dorongan yang membangkitkan kita bahkan untuk mencoba mencapainya. Apa yang kita soroti? Orang-orang di dalam kisah kenaikan ini menyoroti Yesus yang hilang, tapi dengan agenda keinginan yang selama ini mereka masih pegang dan genggam. Yaitu apa? Mereka ingin kerajaan Israel dipulihkan. Saya coba supaya teman-teman, Bapak Ibu Saudara memahami. Inilah yang menyulitkan Tuhan bergerak, berinteraksi dengan kita. Karena terhalangi oleh agenda kita, sorotan kehidupan kita yang hari lepas hari kita soroti. Tugas, tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di pelayanan, sampai lupa doa sendiri. Demi tidak terlambat pelayanan,
Tapi malah lupa berdoa. Yang kita soroti bukan pribadinya, bukan Tuhan, tapi sebatas tugas dan tanggung jawab. Apa yang kita soroti akan menentukan bagaimana kita menjadi wadah yang siap bagi Tuhan, atau sebaliknya, kita menjadi wadah yang merasa tidak siap bagi Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita soroti akan menentukan apakah kita siap menjadi wadah yang siap buat Tuhan, mampu menjadi wadah yang siap buat Tuhan, atau kita hanya berkata Tuhan pakai yang lain saja. Satu waktu Yesus berjalan-jalan di Danau Galilea dan dia berjumpa dengan muridnya, nelayan ikan yang gagal, namanya Petrus. Kemudian dia meminjam perahunya. Perahu yang semalaman mencoba menangkap ikan, tapi gagal. Dan dari cerita kecil itu, setelah Yesus meminjam perahunya, Yesus berkata kepada Petrus, dorong perahumu sedikit lebih menengah ke laut. Tebarkan jalamu ke kanan. Petrus yang semalam-malaman berupaya, semalam-malaman berusaha menebar kanan, menebar kiri, belok kanan, belok kiri, pulang-pulang tanpa hasil. Itu menjadi memori yang kuat tentang kegagalan. Itu menjadi sorotan di dalam karirnya Petrus sebagai nelayan profesional. Dan ingat saudara, Petrus ini bukan nelayan kemarin sore. Petrus ini hidup dengan alam yang dia geluti. Makanya dia bersaudara pun, saudaranya ya nelayan juga. Lingkungan hidupnya nelayan. Sorotan agenda hidupnya adalah menangkap ikan. Tapi Yesus punya sorotan yang berbeda. Dia memutar saudara haluan daripada kehidupan Petrus, supaya dia menjadi penjala ikan. Tapi lihat kisah itu. Ketika dia sampai di pinggir danau itu, saudara, ketika Tuhan berkata tebarkan jala di sebelah kanan, ada sebuah ungkapan yang saya terjemahkan, ini yang menjadi sorotan Petrus. Yaitu apa? Kegagalan, kelemahan, kekosongan, kehampaan. Guru, telah sepanjang malam kami berusaha keras. Katakan berusaha keras. Berusaha keras, saudara. Makanya kalau sorotan hidup kita adalah effort kita semata-mata, pengalaman kita semata-mata, daya jangkau kita semata-mata, kita lupa menyoroti kemurahan dan anugerah Tuhan. Menyoroti agendanya Tuhan, saudara, hidup kita kan habisi dengan hal-hal yang sebetulnya sebentar ada, sebentar hilang, sebentar ada kita nikmati, tapi kemudian kosong lagi. Makanya ketika Petrus mendapat sebuah pesan yang mustahil rasanya, itu sebuah dilema yang pertama. Tapi ini yang saya mau sampaikan, Petrus memiliki sebuah hati yang berani mencoba, berani mengambil kesempatan. Yang lain masih tinggal di perahu sementara Yesus berjalan di atas air. Guru, kalau itu engkau, suruh aku mendekat, berjalan di atas air. Petrus, murid Yesus yang tidak membiarkan kesempatan itu kosong tanpa sebuah peristiwa, sebuah cerita di mana aku ada di dalamnya. Haleluya. Itu menarik loh saudara. Ada banyak orang tuh, entar aja deh, kamu aja deh, nanti deh, tunggu deh. Petrus enggak, kalau engkau itu guru, suruh aku. Dia pengen cerita itu, dia ada di dalamnya.
Nah, karakter yang seperti ini, saudara, sekalipun dengerin saya baik-baik. Secara rohani ya, murid Tuhan ini yang namanya Petrus ini masih betul-betul kedagingan, sombong, saudara. 3,5 tahun sama Yesus saja tidak merubah karakter dasarnya. Butuh kepentok, kejedot, nyangkal gurunya 3 kali setelah sesumbar. Keinsafan itu yang membawa sebuah perubahan radikal, bukan tekad. Tekad gak cukup berubah Petrus. Bahkan saudara, mohon maaf, agak aneh nih. Doa Yesus gak cukup berubah Petrus. Karena pada kenyataannya, Yesus berdoa bukan supaya Petrus tidak gagal, tidak jatuh. Tapi Yesus berdoa untuk Petrus supaya dia insaf. Artinya pada fase sebelumnya, sepertinya doa Yesus belum mencapai hasil. Makanya kalau kita menghadapi masalah benturan, dengar kekasih Tuhan. Tuhan pengen merubah sorotan hidup kita. Tuhan pengen menaruhkan agendanya yang baru. Tuhan pengen membawa kita melihat apa sebetulnya yang dia ingin kita lakukan pada masa yang terbatas ini. Saudara, kembali kepada Kisah Rasul pasal yang pertama. Waktu orang-orang Galilea ini berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat jawabnya saudara. Ayat yang ke-7, jawab Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya itu tidak penting bagimu. Itu bukan agendaku mengetahui masa dan waktunya. Artinya Tuhan sedang ngomong, kamu belum paham yang aku mau sebetulnya. Dan lihat, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ada 2 hal yang sebetulnya menjadi agenda dan sorotan Tuhan buat hidup kita dalam memperingati kenaikannya ini. Yang pertama, Tuhan ingin kita mengalami kepenuhan roh. Makanya ketika pertanyaan itu terlontar, Tuhan tidak menjelaskan detail kenapa aku tidak setuju, kenapa bukan itu yang aku mau. Tuhan lantas menyampaikan yang penting, yang sebetulnya aku mau. Dia berkata begini, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi pesannya yang pertama, sorotan Tuhan, gereja, anak-anak Tuhan, kita perlu menerima dan mengalami kuasa itu. Yesus sendiri berkata, kalau Bapa di dunia ini, anaknya minta batu, minta roti, tidak akan dikasih batu. Minta ikan, tidak akan dikasih ular. Kamu akan menerima Roh Kudus dari Bapa. Dengar saudara, bandingkan berkat lahiriah, dibandingkan dengan Roh Kudus. Saya waktu baca ini, kenapa Tuhan kok bandingkannya enggak nyambung, jomplang. Karena sebetulnya menerima Roh Kudus itu suatu kebutuhan yang begitu esensi sekali. Itu begitu penting sekali, saudara. Menerima Roh Kudus. Satu kali Petrus dihadapkan dengan mahkamah agama. Dan mereka dipertanyakan banyak hal. Tapi Alkitab mencatat, dan Petrus yang penuh Roh Kudus. Dinamika kepenuhan itu kita perlu bangun dan jaga. Itu yang membuat mata air yang memang sudah Tuhan taruh. Menurut Yohanes 7, kamu akan menerima Roh Kudus, mata air itu, dan menjadi aliran-aliran kehidupan itu akan mengalir. Jadi dinamika kepenuhan itu, saudara. Dan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi 2 poin yang harusnya juga menjadi sorotan dan agenda kehidupan kita.
Saudara, pertanyaannya, banyak kita tidak cukup meluangkan waktu. Kita menghambur-hamburkan kesempatan. Mari kita lihat beberapa contoh yang menarik dari pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh saudara mengerti bahwa kesempatan yang terbatas itu perlu sungguh-sungguh digunakan dengan baik. Lihat suratan Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kelima. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-14 saya akan baca mulai. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana cara kita mengisi hidup. Bagaimana kita menjalani hidup. Perhatikan. Janganlah seperti orang bebal. Orang yang didorong gak bergerak, diomongin gak nyaut, dipanggil gak respon, dikasih tahu gak nanggep. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dikatakan. Dan lihat ayat yang ke-16 ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali kepada Kisah Rasul pasal yang pertama, saya melihat di sini saudara, yang menarik setelah 2 poin Tuhan tekankan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, menjadi saksi, dan mengalami kepenuhan Roh Kudus ini bukan sekedar baptisan roh, tapi mengalami sebuah dinamika kepenuhan roh dalam setiap kesempatan. Itu yang membuat kita, itu yang menjadikan kita, itu yang mentraining kita, bukan ilmu-ilmu lain-lainnya yang sebetulnya tambahan. Itu yang menjadikan kita saksi, karena ayat itu bilang gitu. Kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun. Sorotan kita, pengalaman kepenuhan rohnya itu yang membuat kita nggak bisa nahan untuk ngomong, untuk menceritakan kasih Yesus. Saudara, Tuhan mau kita menggunakan kesempatan untuk 2 hal ini. Makanya pada ayat yang ke-6, Kisah Rasul pasal yang pertama ini, ketika orang-orang Galilea itu berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawab pada ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, untuk sementara bukan itu yang penting buat kamu. Ada hal-hal lain yang kau perlu kejar, raih pada kesempatan yang penting, yang berharga ini. Makanya Paulus berkata, pergunakan waktu. Perhatikan cara hidupmu. Ada sebuah cerita yang saya baca tentang nelayan-nelayan Jepang. Kalau mereka mau menyajikan hidangan yang biasanya dari ikan salmon, untuk dapat memberikan hidangan masakan dari ikan salmon yang enak, dibutuhkan ikan salmon yang segar. Karena itu ketika mereka menangkap ikan salmon, mereka tidak membekukannya. Mereka membuat kolam di kapal penangkapan itu, kolam yang digunakan untuk menampung ikan salmon itu. Tapi sekian waktu kalau mereka tiba di darat, tidak sedikit ikan salmon yang sudah mati, ngap-ngap. Belum sampai di restoran yang dituju, udah gak bernafas dia. Alkisah, mereka mendapatkan sebuah cara. Nelayan-nelayan Jepang ini, mereka menangkap ikan hiu kecil, dan ikan hiu kecil itu ditaruh bersama ikan-ikan salmon itu di dalam kolam tempat penampungan hasil penangkapan ikan salmon itu. Dan kemudian saudara, karena ikan hiu itu berkejar-kejaran dengan ikan salmon, Alkisah, ikan salmonnya mendapat sebuah motivasi hidup.
Saudara tahukah, seringkali Tuhan tuh izinkan masalah supaya engkau hidup lebih dari hidup. Nelayan Jepang itu cukup cerdik. Dia tidak taruh ikan hiu yang besar. Sama seperti Tuhan berkata, masalah-masalah yang biasa sebetulnya, yang kau hadapi, yang tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Saudara, kalau orang ya, itu mulai ada di zona aman, lihat saudara. Lihat saudara, tidak heran, banyak kelebihannya dalam hidup. Banyak kelebihannya, lebih tidurnya, ya kan? Itu kalau sudah di zona aman itu, lebih tidurnya, lebih jajannya, ya kan? Terus lebih kanan, lebih kirinya, saudara, ya kan? Banyak kelebihannya. Yang anehnya, dia lebih banyak lagi tuntutannya. Bisa cuci piring, suaminya disuruh cuci piring. Karena dia udah di zona aman. Tapi coba izinkan ada ikan hiu kecil, saudara. Yang berkejar-kejaran dengan ikan salmon di kolam itu. Tiba-tiba saudara, yang biasanya sakit pinggang, sakit punggung, sakit encok sembuh semua. Yang biasanya ada banyak alasan, gak bisa berdoa, gak bisa datang pertemuan, datang tuh saudara. Yang aduh kayaknya mau hujan nih, sorry ya bang, aku ikut di streaming aja. Tiba-tiba datang tuh. Makanya kadang-kadang Tuhan perlu izinkan ikan hiu kecil, saudara, mengejar Anda. Kalau semua sudah tersedia, semua sudah ada, semua sudah baik-baik saja, dan Tuhan terlupakan. Agenda Tuhan terlupakan. Lihat apa yang dikejar, apa yang diingini oleh orang-orang Galilea ini. Memulihkan kerajaan lahiriah. Pada Tuhan ingin memulihkan kerajaannya di muka bumi. Amin. Makanya dia butuh melepaskan kuasa rohnya bagi murid-muridnya. Dan kedua, kita perlu menjadi saksinya bukan karena pertama-tama berbagai-bagai keputusan training dan komitmen, tapi karena pengalaman menerima api. Dengerin saya saudara. Kita perlu kembali menjadi gereja yang menyoroti bukan agenda-agenda kita. Gaji kita lebih gede di pekerjaan, itu penting. Tapi tahukah, makanya Yesus ketika pinjam perahunya Petrus, dia tidak interview dulu. Dia tidak interview dulu. Ya, terus dia putuskan, kamu cocok jadi muridku. Nggak ada cocok-cocoknya. Nggak ada. Apalagi yang namanya Yudas. Tapi dia jadikan murid juga. Makanya kesempatan di tangan kita mau di rumah atau mau memuridkan. Kesempatan di tangan kita mau berleha-leha atau mimpi-mimpi atau menghayal-hayal atau kita menjadi saksi. Akan tiba waktunya. Skor akan dihitung. Hidup 80 tahun. Banyak kelebihannya. Tapi gak kemana-mana. Kenapa? Karena agenda pribadi, agenda dirinya itu kental sekali, saudara. Saya mau beritahu. Kalau Anda percaya kepada agenda Tuhan. Lihat khotbah hari Minggu. Zakaria dan Elizabeth tidak absen dalam pelayanannya. Kesetiaannya, komitmennya, itu membawa dia satu rel bersama dengan kegerakan dalam sebuah jawaban Tuhan bagi doa yang dipanjatkan. Paulus sudah kehilangan banyak waktu.
Makanya dia jadi satu model yang radikal untuk memanfaatkan kesempatan menjadi saksi. Mari kita lihat 1 Korintus 16 ayat 9. Pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah menjadi saksi? Apakah kita tinggal di zona aman, banyak kelebihannya? Kita menghitung-hitung kesulitan, kegagalan dan lain-lainnya, lupa menghitung bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kita ada di dalam cerita itu. Haleluya. Lihat saudara 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan, banyak kesempatan, banyak kesempatan, banyak kesempatan. Mau Anda bersaksi di restoran, bersaksi di rumah, undang orang, mau Anda bersaksi di kantor, banyak kesempatan. Tapi kalau itu tidak terjadi, biasanya bukan kurang pengetahuan, tapi kurang api. Kurang api, saudara. Kurang api. Kurang api. Lihat, Alkitab berkata begini. Banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan apa? Pekerjaan yang besar dan penting. Pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Yang menjadi sorotan rasul yang satu ini. Murid yang teladan ini. Sorotannya bukan penentang-penentang. Mau Anda bikin YouTube untuk penginjilan, banyak yang dislike-nya. Anda tahu Tuhan mau saya bikin ini. Go ahead. Mau Anda banyak di komen negatif. Kenapa? Masalahnya kita harus tahu, sorotan kita bukan penentang-penentang, tapi kesempatan. Rasul Paulus sudah berkali-kali dan tiap pelayannya selalu penentang-penentangnya hebat. Tapi dia tidak berkecil hati kalau di akhir pelayanannya dia masuk penjara. Kenapa? Karena Alkitab berkali-kali mencatat. Setelah dia turun panggung masuk penjara, ada orang-orang yang percaya kepada berita keselamatannya. Saya berdoa, api yang baru turun menyertai kita. Karena kenaikannya meninggalkan sebuah pesan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan sorotanmu bukan lagi langit yang kosong. Sorotanmu bukan lagi langit yang hampa. Tapi sorotanmu adalah tugas yang kutinggalkan dalam penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, saya berdoa gereja akan menjadi gereja yang mulai sorotannya adalah mengalami gairah, dinamika kepenuhan roh. Bangun pagi, dinamika kepenuhan roh. Bahasa roh dengan gegap gempita, dengan yakin. Sekalipun volume suara lembut saja. Tapi yang di batin ini bergelora seperti baterai yang rechargeable tuh. Itu mengalami sebuah asupan, mengalami asupan. Dan waktu dia full charge, saudara tahu dia siap beroperasi. Saudara, saya berdoa, ini pengalaman yang betul-betul kita terapkan. Tuhan berkata, kamu gak perlu tahu waktu dan masanya. Artinya apa? Bukan itu sorotan kamu. Sorotan kamu adalah jadilah saksi. Alamilah kepenuhan Roh Kudus. Jadilah saksi, alamilah dinamika kepenuhan Roh Kudus. Kalau itu kita alami, saya percaya Tuhan akan bersuka cita karena agendanya selalu, saudara, ada di dalam sebuah hal yang harmonis dengan hidup kita. Sementara kita menyelesaikan agendanya Tuhan, sebetulnya di sana juga kita mengalami pemenuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa dengan orang-orang yang akan menyertai kehidupan kita.
Kita akan mengalami peningkatan kualitas dalam hidup kita. Kita akan mengalami berbagai pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di akhir dari cerita kehidupan kita, kita akan membawa banyak kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita izinkan Tuhan merubah sorotan hidup kita. Tidak lagi langit yang kosong. Yesus yang kembali ke surga tertutup awan. Tapi kita mendengar. Kamu tidak perlu tahu waktu dan masanya. Namun kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Syakura matakara lapatakara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Merayakan pujiannya dari awal. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah pada hari ini, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan, kita juga akan duduk sehidangan dalam perjamuan kudus. Di tempatmu masing-masing, mari persiapkan tubuh dan darah Yesus. Anggur dan roti perjamuan yang ada, mari kita persiapkan dengan baik. Mari angkat pujian ini, ku menyembah. Ku menyembah. Karuniamu Bapa. Ayo katakan, deklarasikan, kekuatanmu hanya di dalam Dia. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Biarlah kekuatannya, biarlah rohnya pagi hari ini dicurahkan. Mari katakan sama-sama, ku yakin, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah siapkan tubuh dan darah Yesus di tanganmu masing-masing, mari dengarkan perkataan saya, nanti kita akan makan bersama-sama dalam aba-aba saya. Pada malam terakhir waktu Yesus diserahkan, Ia duduk sehidangan bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, pegang roti di tangan kita, di tangan kanan kita angkat tinggi. Lalu Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Yesus Tuhan, Engkau berkata, perkara-perkara lahiriah pada masa yang lalu menjadi sorotan kami. Biarlah hari ini dalam memperingati kenaikan-Mu, kami menyoroti agendamu. Maka di sana kami akan tahu pemenuhan kehidupan kami terjadi. Seperti murid-Mu Petrus ketika mengizinkan perahu kosongnya menjadi mimbar bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu. Kami mau terima dan makan dengan percaya. Di dalam nama Yesus, keajaiban terjadi. Mari makan bersama-sama tubuh Kristus. Setelah makan lalu Ia mengambil cawan, pegang cawan perjamuan di tangan kanan kita, angkat tinggi kepada Tuhan. Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru. Ada sebuah perjanjian yang baru yang disahkan oleh materai darahku, katanya. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kamu meminum dan memakan tubuh dan darahku, kamu memuliakan aku. Bapa, terima kasih untuk darah Yesus. Darah yang kudus, suci, berkenan. Darah pembayaran sempurna, darah yang mensahkan untuk setiap perjanjian. Perjanjian yang baru, yang membawa kehidupan kami berbeda sampai kepada surga yang kekal selama-lamanya. Terima kasih, kami mau minum dengan percaya. Terima kasih untuk darah-Mu. Terjadilah keajaiban-Mu. Dalam nama Yesus, mari minum bersama. Shanda bukarana makarana matakana. Kirado bashakana lamanida kaya dere shikere debe. Rakata kanta kata kiara la baba ya shekene makarata kurobo shakana lamana mana. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Shakana lamu kariana masyekete kinaya baha. Reda basakana laminini kaina mahari. Rabo karabo shakano makata kata kata kata. Hina mama baba 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 kiare. Shikara laba, shikere lebe, rasikana lamana ralamana. Biarlah aliran-aliran air hidup mengalir, mengalir, mengalir. Biarlah kesembuhan dimanifestasikan sebagaimana firman-Nya dinyatakan
Biarlah kesembuhan diwujudkan di dalam nama Yesus. Sebab oleh bilur-bilur yang berdarah pada tubuh Yesus, Dia telah menyembuhkan, Dia telah memulihkan engkau. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Di dalam nama Yesus. Dia telah menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Dia telah terpisah dari Bapa supaya engkau mengalami keterhubungan yang baru dengan Bapa. Engkau dikenan Bapa karena dosa pelanggaranmu telah dipikulnya di kayu salib. Haleluya. 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 Segala hormat pujian, glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami mau alami kuasa-Mu. Mari katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan segenap hati. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Terimalah kepenuhan Roh Kudus. Terimalah kuasanya. Terimalah kuasanya yang tidak terbatas. Kilabo sakana mata kadala bata kadala. Kilama sakana bata kadala. Lagi katakan ku yakin, ku yakin. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Di sini kemenangan terjadi. Lagi katakan, tinggikan Dia, ku yakin Kau hadir di sini. Kita masakalala matakulobo shakalala. Kita masikarala darala batakalala batakalala. Kita masakalala batakalala. Terjadi di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Shekalala bada bada bada. Kita masando nama baba baya rasyakalala bada. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya tugas. Kami tahu kami punya misi. Kami tahu kami punya agenda. Kerajaan-Mu bukan kerajaan dunia. Kami tahu Tuhan yang terpenting dan terutama. Kami menerima kuasa itu dan hidup dalam kuasa itu. Maka hidup kami akan menjadi saksi. Hidup kami akan mengalami kepenuhan dari rencana dan janji-Mu. Pagi hari ini kami kebaskan
Tuhan, kemalasan-kemalasan kami kebaskan, kehidupan-kehidupan yang kosong. Kami kebaskan Tuhan, kehidupan-kehidupan yang terlalu ada di zona nyaman, yang tidak bergerak, yang tidak berespon. Kami mau merespon kepada suara-Mu, panggilan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Allah pada hari kenaikan ini mengingatkan kita bahwa ada agenda kerajaan surga yang diembankan kepada kita, dan Dia mempercayakannya seiring kuasa Roh Kudus dicurahkan. Itulah yang menjadi sorotan kita, bukan penggenapan-penggenapan sebatas kerajaan lahiriah kita, agenda lahiriah kita. Saya berdoa ini akan menguatkan kita sekalinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, bersyukur lewat kebenaran firman-Nya, kiranya meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman informasi kegiatan sepekan hari Kamis 13 Mei 2021. Diumumkan buat setiap kita hari Minggu 16 Mei 2021 akan tetap diadakan ibadah raya di gereja kita di GP Kemah Pujian Kebonjeruk pukul 9.30. Buat setiap jemaat Tuhan juga dapat beribadah di rumah dengan mengikuti melalui live streaming Facebook GPI Kemah Pujian. Dan buat setiap kita hari ini yang membawa persembahan, saudara bisa mentransfer ke rekening bendahara atau juga dapat dititipkan ke sekretariat. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa buat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu iya, dan kami mau nyatakan amin buat kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau jadi saksi-Mu, bercahaya dan menjadi terang, beranjak dari tiap-tiap tempat kami masing-masing. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Itu yang membuat batin kami terus berseru, Tuhan ubahkan setiap kami. Tuhan jadikan kami saksi-Mu. Tuhan jadikan kami surat yang terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau hari ini kami membawa persembahan kami, biar lahir dari hati kami yang rindu dan mengasihi Tuhan. Seberapa besar rupiah yang kami bawa, biar ini menyukakan hati Tuhan. Biar Engkau dapati perkenanan di dalamnya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sambil kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan angkat pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang kuat, penuh kemuliaan. Haleluya. Terima kasih. Katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan.
memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Hari ini lewat kebenarannya, engkau dan saya menerima kuasa. Engkau dan saya ada untuk jadi saksinya. Engkau ada untuk menerangi dunia ini. Sekalipun gelap, engkau tahu. Engkau jadi pribadi yang bercahaya. Haleluya. Dan kalau demikian kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat doa kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami mengakhiri ibadah kami dengan ucapan syukur dan terima kasih kami akan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari ini Tuhan. Dan kalau hari ini kami secara khusus berdoa buat jemaat, seluruh jemaat GPI Kemah Pujian. Mulai dari pemimpin yang paling tinggi, gembala sidang Tuhan di tempat ini, hingga seluruh jemaat. Biar setiap kami dipenuhi oleh roh yang dari Tuhan. Amin. Segala kelemahan, kekhawatiran, tipu daya setan telah dihancurkan, kutuk telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami berseru ada pemulihan, ada kesegaran, ada kebangkitan dan kebangunan yang dari Tuhan. Bahkan kami berdoa damai sejahtera Tuhan yang dari Kristus sendiri memenuhi tiap-tiap rumah, tiap-tiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Shalom-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan, menyertai dan memenuhi seluruh bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau kasihi. Bangsa Indonesia ada di dalam keamanan, kerukunan, penyertaan yang dari Tuhan saja. Dan kami berseru bangsa-Mu Tuhan, bangsa Indonesia akan bangkit, mengalami kemenangan di tiap-tiap bidang Tuhan. Hari ini kami berseru penyertaan Tuhan nyata atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa memberkati Bapak Ibu Gembala dimanapun mereka berada, apapun yang hari-hari ini mereka kerjakan. Tangan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka jadi terang, mereka jadi saksi, mereka menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Dan apa yang mereka terima itu juga yang akan diterima oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan atas Indonesia. Engkau Tuhan atas umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami mau nyatakan Tuhan, kami berkata Engkau Raja, Engkau Tuhan yang membebaskan setiap kami. Engkau telah mati, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik buat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di akhir ibadah kami pada hari ini, kami mau nyatakan pujian ini. Engkau Raja atas dunia. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan semua. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan melambaikan tanganmu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan. haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita bersama-sama Haleluya. bangkit berdiri. Biar kasih karunia dan mandat dari kebangkitan dan kenaikannya. Dia berkata segala kuasa telah ada padaku. Ini sebabnya pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku. Mari Bapak Ibu yang di rumah sekalian, di mana engkau mengikuti dan bersama-sama dengan saya dalam ibadah ini. Biarlah momen kenaikannya tidak lagi membuat kita hanya menyoroti agenda manusiawi kita. Tapi ada dua hal sederhana yang penting yang Tuhan ingin kita terlibat di dalamnya. Dan olehnya kerajaannya akan ditegakkan. Penuhlah oleh Roh Kudus. Dan jadilah saksi. Syakura mata karana masyekere debe kiara labata. Yaria sandora mata kariana masyekere debe. Mari angkat kedua tanganmu kalau demikian kekasih-kekasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, terimalah kasih karunia dari Allah dan Bapa di dalam surga. Kiranya pembelaan dan kehadirannya menjadi nyata dalam kehidupanmu. Dan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak akan menjadi dingin. Namun sebaliknya kau akan membawa kehangatan dimanapun kau berada. Dan kiranya oleh persekutuan Roh Kudus, ada gelora apinya, engkau akan menjadi saksinya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua kita yang diberkati dan percaya, katakan sama-sama, amin. Selamat hari kenaikan, Tuhan Yesus memberkati.